warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap akan melaksanakan praktek coaching tugas modul 2.3 supervisi akademik dengan saya sendiri Sumardiono dari SD Negeri Kalijeruk 1. Saya Irna Mawati, calon guru penggerak Kabupaten Cilacap angkatan 7 dari SD Negeri Bojong 03. Saya Saria, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dari SD Citepus 01. Saya Ika Islamia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Kawunganten 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irna. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Saria? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga, Bu Saria. Ini Bu Saria, berhubung besok kita akan melaksanakan kegiatan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, maka mohon izin saya melakukan kegiatan praobservasi, nggih. Nggih, Bu. Oke. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, mudah-mudahan Bu Saria berkenan untuk menjawab. Nggih, bersedia sekali, Bu. Stop. Mbak, maaf ya, saya tak rekam. Baik Bu Saria, besok rencananya Bu Saria akan melaksanakan kegiatan coaching bersama siapa, nggih? Bersama Bu Ika, Bu. Oh, Bu Ika Islamia, nggih? Nggih, betul sekali. Baik, ya mohon maaf, ini saya melakukan kegiatan observasinya secara daring terlebih dahulu, Bu Saria, supaya lebih siap. Mungkin kalau tidak salah kemarin Bu Saria menginformasikan kepada saya untuk kegiatan coachingnya akan dilaksanakan secara luring, nggih? Nggih, betul sekali, Bu. Oke. Tidak apa-apa ya Bu Saria, ini praobservasinya saya lakukan terlebih dahulu supaya lebih siap untuk coachingnya besok. Nggih, setuju sekali, Bu. Oke, terima kasih Bu Saria. Oke, Bu Saria, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilaksanakan pada saat Bu Saria besok melaksanakan coaching? Rubrik penilaian yang saya akan laksanakan tentunya sesuai dengan alur tirta, Bu. Oke, sesuai alur tirta, nggih. Nggih. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail alur tirta yang seperti apa, Bu Saria? Dalam alur tirta tersebut kan ada beberapa kegiatan, di antaranya mengidentifikasi tujuan, terus identifikasi permasalahan, terus bagaimana rencana aksi nyatanya, dan kemudian adalah tanggung jawab itu sebagai langkah yang terakhir, Bu. Oke, baik. Jadi Bu Saria besok ketika melaksanakan coaching akan menggunakan alur tirta, yaitu menentukan tujuan terlebih dahulu, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga dilanjutkan tanggung jawabnya. Nggih. Baik. Nggih, Nah, betul sekali. Oke. Menurut Bu Sariah ini besok kira-kira yang akan Bu Sariah kembangkan, apa kompetensi yang akan Bu Sariah kembangkan dalam praktek coaching yang akan Bu Sariah laksanakan besok? Ulangi Mbak, Untuk sebentar. ya. Oke.
Jadi dari Alur Tirta tadi kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Saria kembangkan dalam praktik coaching besok bersama Bu Ika? Iya Bu Irna, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu present, kehadiran secara penuh, terus mendengarkan secara aktif, dan tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi ya Bu Saria ya? Iya, betul Oke. sekali. Namun menurut Bu Saria kira-kira nih bagian kompetensi mana yang lebih spesifik atau yang lebih menurut Bu Saria itu lebih apa namanya paling ditekankan yang akan dikembangkan dalam praktik coaching kali ini itu apa Bu Saria? Dari ketiga kompetensi tadi mungkin yang lebih spesifik itu yang mana? Ya, mungkin kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Baik, tadi Bu Saria menyampaikan bahwa Bu Saria ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, apa indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu? Ya, saya ingin coaching menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi ingin supaya nanti setelah coaching Bu Saria akan berhasil dan juga coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, begitu nggih? Iya, betul sekali seperti itu. Oke, baik Bu Saria, pelaksanaan coachingnya nih rencananya akan dilaksanakan kapan dan di mana secara daring atau luring? Untuk rencana coachingnya direncanakan itu besok dan dilaksanakan secara luring, Bu. Oh, oke. Sudah janjian sama Bu Ika? Sudah janjian kami. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Saria atas waktunya. Silakan untuk bisa dipersiapkan supaya praktik coaching besok bisa berjalan dengan lancar dan tujuan serta kompetensi yang ingin Bu Saria capai dalam praktik coaching ini bisa dikembangkan dan bisa tercapai. Gitu nggih Bu Saria? Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oh ya, besok saya juga mohon izin untuk melakukan observasi terkait kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Sariah dan Bu Ika, dan juga izin untuk rekam kegiatan coaching tersebut, nggih? Boleh, Bu? Nggih, monggo, Bu. Oke. Terima kasih Bu Sariah, sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ika. Waalaikumsalam Bu Saria, selamat siang juga. Iya, sesuai janji kita kemarin ya Bu, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ini? Jadi begini Bu, di dalam kelas saya itu ada salah satu murid yang ketika ditinggal ibunya diantar ke depan gerbang itu selalu menangis loh. Dia itu selalu ingin berdekatan dengan ibunya, dan ketika ditinggal itu menangis dan selalu mengamuk. Jadi saya bingung juga. Saya ingin anak tersebut itu tidak menangis ketika ditinggal oleh ibunya, sama seperti teman-temannya, gitu Bu. Jadi masalahnya anak didik Bu Ika ini memiliki sifat ketergantungan ya, menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya. Terus hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat saja nih Bu. Apa yang Bu Ika inginkan di akhir obrolan kita ini? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah
anak didik saya yang selalu menangis ketika ditinggal oleh ibunya itu menjadi mandiri, menjadi tidak bergantung pada orang lain. Seperti teman-temannya sudah bisa mandiri, tidak menangis ketika dia itu ditinggal oleh ibunya. Begitu, Bu. Jadi Bu Ika ingin agar anak tersebut memiliki kemandirian bisa ditinggal oleh orang tuanya. Menurut Bu Ika, indikator mandiri itu yang seperti apa nih, Bu? Anak mandiri menurut saya itu anak yang sudah tidak bergantung pada orang lain, sesuai usia yang anak saya ajar itu di kelas 3 itu. Menurut saya itu anak yang sudah harus memiliki tanggung jawab, tidak bergantung pada orang lain, mandiri. Begitu, Bu Saria. Iya. Jadi menurut Bu Ika, indikator anak mandiri itu anak yang tidak tergantung dengan orang tua, dan dia mampu melakukan hal kecil, dia sudah mampu melaksanakannya sendiri. Iya. Menurut Bu Ika, kenapa anak tersebut bisa menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya? Jadi menurut saya itu ada berbagai hal anak tersebut ditinggal oleh orang tuanya. Mungkin anak tersebut belum akrab dengan teman-temannya, anak tersebut belum nyaman terhadap kelasnya, dan bisa jadi anak tersebut takut kepada gurunya, yaitu saya. Gitu, Bu. Iya. Jadi menurut Bu Ika itu karena anak tersebut kurang nyaman dengan kondisi yang ada di dalam kelas dan kemungkinan juga takut terhadap gurunya, seperti itu nih. Jadi anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya, belum bisa membaur dengan teman-temannya. Kira-kira Bu Ika akan melakukan hal apa ini agar anak tersebut mampu untuk berbaur dengan teman-temannya? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, membuat atau mempersiapkan permainan edukatif atau macam-macam permainan edukatif, kemudian melaksanakan pembelajaran yang beragam dan menyenangkan, serta saya mencoba ingin menerapkan ketika anak membuat karya atau bukti karya, anak tersebut ikut langsung membuat, menempelkannya, sehingga anak tersebut merasa bahwa ini kelas saya, bahwa kelas saya indah, gitu, Bu. Bagus sekali Bu Ika. Jadi Bu Ika berencana akan membuat lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, lalu akan memajang hasil-hasil karya anak di papan pajangan sehingga anak tersebut merasa nyaman deh. Nah, itu kan hubungannya dengan lingkungan belajar. Wah, menarik sekali itu Bu Ika. Jadi Bu Ika akan menghias kelas sesuai dengan minat anak ya. Kemudian akan memajang hasil karya anak-anak di papan pajangan serta menyediakan permainan yang edukatif dan beragam dalam melaksanakan pembelajaran dunia yang menyenangkan. Nah, itu semua kan berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan. Bagaimana dengan masalah yang anak tersebut tidak bisa bergaul dan membaur dengan teman-temannya? Kira-kira apa yang Bu Ika lakukan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya sendiri tentunya, baik mengimplementasikan di kelas maupun menciptakan iklim positif dan budaya positif, seperti itu, Bu. Ya, baik Bu. Jadi Bu Ika akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga akan menciptakan iklim budaya positif di sekolah, begitu ya. Nah, kira-kira langkah apa saja yang dilakukan Bu Ika dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional tersebut? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah, saya akan membuat papan emoji, Bu, dan melakukan restitusi.
Nah, saya akan mengintegrasikan pembelajaran emosional dan sosial. Tentunya dalam pembelajaran itu saya ingin mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial dan emosional. Itu, Bu. Ya, menurut saya itu sangat menarik sekali nih Bu. Jadi Bu Ika akan membuat papan pajangan dan melakukan papan emoji dan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, begitu ya. Jadi Bu Ika, kalau boleh saya simpulkan, langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Ika yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas ya, dengan permainan edukatif yang bervariasi dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memajang hasil karya anak di papan pajangan sehingga anak-anak akan merasa nyaman serta akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas seperti itu ya. Gitu. Ya Bu Ika, ketika jenengan akan melakukan pembelajaran sosial emosional, kira-kira kompetensi apa ini yang akan Bu Ika implementasikan? Yang saya akan mengimplementasikan itu, yang pertama saya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas dan menyediakan permainan edukatif. Yang harus saya laksanakan terlebih dahulu itu, saya akan menghias kelas sesuai dengan pembelajaran siswa dengan meliputi minat dan profil belajar siswa. Begitu, Bu. Ya, saya setuju sekali itu Bu. Jadi Bu Ika akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan memajang hasil karya agar siswa tersebut merasa bangga dan memiliki kelasnya. Jadi Bu Ika sebelumnya sudah mengamati minat dan kebutuhan siswa. Ya, dengan begitu kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu nih Bu. Ya, nah, kira-kira dalam menghias kelas ini apakah ada yang bisa membantu Bu Ika dalam melaksanakan menghias kelas tersebut? Yang saya libatkan itu yang pertama orang tua, kemudian anak-anak untuk menghias kelas sehingga anak tersebut merasa bangga ikut memiliki kelasnya, begitu. Baik, jadi untuk menghias kelas Bu Ika akan melibatkan wali murid dan tentunya anak-anak yang ada di dalam kelas itu ya. Baik, dari percakapan kita hari ini menurut Bu Ika apa saja yang sudah didapatkan? Jadi untuk membuat anak tidak menangis, tidak selalu menangis, ditunggu ibunya, ditinggal ibunya itu anak menciptakan pembelajaran. Kita itu sebagai guru itu harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional harus segera saya laksanakan itu, yaitu menghias kelas dengan minat dan profil belajar siswa. Begitu Bu Saria. Kira-kira kapan nih itu akan dilaksanakan oleh Bu Ika? Sepertinya besok Bu, dengan memulai mendiskusikan dengan orang tua dan mengumpulkan bahan atau medianya terlebih dahulu untuk mempersiapkan hiasan kelasnya. Gitu. Ya, baik. Jadi besok Bu Ika sudah langsung memulainya luar biasa Bu Ika. Jadi mungkin minggu depan kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya dan saya melihat hasilnya akan seperti apa seperti itu. Oke. Semoga dengan kelas yang sudah dihias dengan sesuai kebutuhan siswa tersebut, anak tersebut tidak lagi menangis ketika ditinggal oleh orang tuanya. Terima kasih sekali Bu Ika atas ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat ini. Saya juga berterima kasih Bu, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Terima kasih, obrolan ini sangat bermanfaat untuk saya. Begitu Bu. Ya, sama-sama Bu Ika. Nanti saya tutup ya Bu.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ika, Bu Saria tadi sudah melaksanakan kegiatan praktik coaching supervisi akademik ya. Luar biasa Bu Ika sama Bu Saria tadi sudah melaksanakan dengan baik, di mana Bu Saria sebagai coach sedangkan Bu Ika sebagai coachnya. Nah, setelah saya amati tadi untuk alur ceritanya, langkah-langkahnya itu sudah nampak. Jadi yang pertama tadi pada awal-awal sudah menanyakan tujuannya. Di situ nampak ketika Bu Saria menanyakan tujuannya Bu Ika itu ingin anak itu menjadi mandiri nih Bu Ika, gitu ya? Iya. Terus kemudian di situ dilanjutkan dengan mengidentifikasi apa sih mandiri itu dan seterusnya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Ika, diutarakan panjang lebar terkait apa dari tujuan tadi ya, identifikasi masalahnya itu. Kemudian yang langkah berikutnya adalah rencana aksi. Tadi juga sudah nampak ditunjukkan dengan Bu Ika itu rencananya tadi ingin menciptakan lingkungan belajar yang menarik, yang menyenangkan ya, dengan yang pertama menghias kelas, kemudian menyediakan permainan edukatif, apa lagi ya Bu Ika tadi ya? Mengimplementasikan pembelajaran Ya. emosional. Nah, kemudian ada papan emoji juga ya, kemudian juga memajang hasil karya siswa supaya siswa itu lebih merasa dihargai dan seterusnya. Itu ya tadi sudah disampaikan, berarti langkah rencana aksi itu sudah nampak. Dan yang terakhir untuk tanggung jawab tadi juga sudah terlihat dengan komitmen Bu Ika ingin berkolaborasi dengan teman guru ya. Jadi berkolaborasi untuk menghias kelas supaya kelas itu lebih menarik dan menyenangkan. Di mana hiasan kelas tersebut tadi kalau tidak salah sesuai dengan kebutuhan dan minat-minat siswa ya. Iya. Nah, itu secara keseluruhan praktik coaching yang setelah dilaksanakan oleh Bu Sariah dan juga Bu Ika itu sudah baik. Mungkin kedepannya bisa dilaksanakan di SD kita masing-masing seperti itu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan praktik coaching kali ini. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.